Ya, selamat malam para Atomian, sahabat-sahabat semua yang menonton video ini. Jangan lupa Anda simak apa yang saya jelaskan tentang 8 langkah sukses di bisnis Atomi. Saya hari ini adalah hari ke-63 berada di bisnis Atomi, dan tentunya saya banyak belajar selama 63 hari ini tentang bagaimana caranya kita bisa sukses di bisnis Atomi. Kenapa demikian? Karena saya melihat banyak teman-teman saya yang berpengalaman di bisnis MLM itu rata-rata menolak bisnis Atomi karena beberapa alasan. Kalau sebagian besar mengatakan bahwa bisnis Atomi itu susah, bonusnya kecil, lama dapatnya, dan lain-lainnya, tentu saya hanya bisa memberikan kesimpulan bahwa mereka semua tidak menjalankan 8 step yang dianjurkan oleh CEO Atomi, 8 langkah yang memang sudah dilakukan oleh banyak orang di bisnis Atomi, ya. Saya akan coba jelaskan 8 langkah tersebut secara umum karena saya berharap teman-teman saya, mitra saya itu bisa menjalankan 6 langkah ini, karena 6 langkah ini adalah 6 langkah yang sudah teruji dan tentunya sudah dilakukan oleh banyak orang. Pertama adalah kita melakukan pendaftaran. Pada saat kita melakukan pendaftaran, tentu kita bukan hanya mendapatkan akun ID, tapi diharapkan kita juga belanja sesuai dengan kebutuhan. Kenapa? Karena bisnis Atomi ini adalah sebuah aplikasi shopping mall online di mana itu milik kita sendiri. Jadi pada saat kita sudah memiliki akun ID, maka disitulah kesempatan kita belanja produk kita sendiri. Kita belanja menjadi pelanggan bisnis kita sendiri. Jadi pendaftarannya mudah, gratis. Tentu yang diharapkan setelah kita menjadi anggota Atomi, kita membeli paket sendiri, ya, membeli produk sendiri sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk apa? Tujuannya adalah pertama kita agar merasa yakin bahwa produk di mall online kita itu adalah produk yang berkualitas sesuai dengan motonya absolutely price dan absolute quality. Ya, jadi kita pakai produknya sendiri setelah kita mendaftar, ya. Kemudian kita melakukan proses belajar, di mana sebelum kita mengajar kan kita harus belajar dulu. Ya, walaupun kita sebagai leader di sebuah bisnis MLM yang mungkin kita pengalaman puluhan tahun, tapi untuk bisnis Atomi ini, karena konsepnya adalah konsep alih belanja, maka kita perlu belajar tentang produknya, tentang sistemnya, dan strategi pemasarannya yang efektif. Ya, karena ini memang sesuatu yang berbeda dengan konsep MLM yang pada umumnya kita jalankan, ya. Jadi di sini penekanan alih belanja adalah di mana kebutuhan kita sehari-hari itu kita alihkan belanja melalui mall online kita sendiri, yaitu Atomi. Nah, yang ketiga adalah penggunaan produk. Ya, memang diharapkan kita merasakan betul tentang produk. Ya, kita menjadi konsumen tetap, pelanggan tetap dari bisnis kita sendiri. Ya, kita mulai berhitung mengganti mulai dari pasta gigi, sikat gigi, sabun, ya, pembersih wajah. Kalau untuk wanita itu banyak shampoo, kemudian ada skincare dengan segala macam, dan produk kesehatan yang kita konsumsi setiap hari. Kalau saya mungkin selalu menggunakan eye health luasantin, ya, untuk mata saya sehari 2 sop kapsul, dan vitamin C, kopi mungkin sehari habis 2 saset, 3 saset. Saya juga minum Hong Sandam, red ginseng, ya. Dan beberapa produk lainnya, ya. Kadang-kadang saya minum pure tea, ya. Jadi
kita harus merasakan produk itu. Terlepas kita orang sehat, ya tentu kita juga orang sehat yang perlu menggunakan produk karena itu adalah produk milik kita sendiri, ya, produk dari akun milik kita sendiri, produk dari mall online milik kita sendiri. Maka kita perlu menggunakan produk tersebut sebelum kita bisa bercerita kepada orang lain, ya, baik manfaatnya, baik ingredientnya, harganya, dan lainnya. Ya, kita harus lakukan langkah yang ketiga, itu penggunaan produk. Langkah keempat adalah pemasaran. Artinya adalah bahwa pasarkan produk Atom ini kepada orang lain melalui medsos dan home sharing, serta kepada network kita, ya, teman-teman kita, relasi kita, ya kita share saja kepada mereka. Kita lakukan share melalui WA, melalui status Facebook, Instagram, dan lainnya. Ya kita lakukan karena memang itu tekniknya. Karena itu teknik-teknik yang simpel, sederhana, tidak menghabiskan waktu banyak, dan kita tidak perlu keluar rumah. Tapi ya ada saatnya kita memang melakukan pertemuan-pertemuan, ya, home sharing, group sharing, dan lainnya. Ya ada saatnya kita lakukan seperti itu. Tapi yang pasti langkah keempat ini adalah kita mulai melakukan prospek, ya, melakukan pemasaran jaringan, ya, pemasaran produk, sistem, dan lainnya. Kita mulai prospek teman-teman kita, ya. Nah, yang kelima adalah kita harus berpikir bahwa kita itu adalah bukan penjual. Karena dalam hal ini ditekankan bahwa produk di mall online kita sendiri itu bukan untuk dijual, tapi untuk kita konsum. Kita beli barangnya sesuai harganya dan lainnya, kita pakai sendiri, ya. Nah, kita harapkan semua teman-teman kita, network kita itu mempunyai akun sendiri, mereka bisa beli sendiri. Jadi kita tidak mungkin menjual kepada mereka, karena mereka tahu harganya, dan kita tidak akan melebih-lebihkan harganya karena ada di website mereka sendiri. Jadi kita tugasnya adalah pembangun jaringan atau network builder, ya, di mana pembangun jaringan ini adalah kita bukan hanya merekrut orang, ya, tapi kita membantu, memberikan solusi, memberitakan cara, ya, membangun mereka-mereka agar mereka juga bisa sukses. Itu namanya network builder atau pembangun jaringan. Kita jangan pernah memberikan mengarahkan mereka itu berjualan, karena nggak ada gunanya. Karena harga barang semua jelas ada di website atomi.com, ya. Nah, untuk yang keenam adalah langkah di mana kita mulai memaintain mereka, mendampingi mereka, ya, mengajak mereka. Misalnya contoh, kalau kita misalnya ikut acara yang namanya One Day Seminar, ya kita ajarkan kepada mitra kita untuk mengajak orang. Tapi kita juga harus mendampingi mitra kita. Mungkin ada yang belum tahu caranya ke tempat acara. Mungkin mereka belum tahu bagaimana cara mendaftar, ya, dapat kupon undian dan dapat produk gratis, ya. Jadi kita harus lakukan pendampingan. Kita juga harus ajarkan mereka seperti beauty clinic, bagaimana mereka posting, bagaimana mereka melihat poin dan lainnya. Ya, kita lakukan pelatihan, ya, pendampingan. Dan dalam hal ini adalah yang disebut pembinaan, ya. Karena pendampingan ini itu penting karena kita membangun orang. Kita bukan menjual produk. Jadi kita namanya membangun orang, mungkin mereka lagi punya problem, kita memberikan solvingnya, kita memberikan solusi problem apa yang mereka sedang hadapi. Semoga kita bisa membantu mereka untuk membangun bisnis ini bersama-sama kita, dan tentu kita memberikan pengarahan-pengarahan. Itu yang disebut pendampingan, ya. Bisa dalam artian lain kita juga bisa memberikan konseling, konsultasi. Kita bisa memberikan edifikasi kepada prospeknya, ya. Jadi dalam hal ini kita selalu keep contact, ya, mendampingi mereka-mereka yang mau sukses di dalam grup kita. Karena kita hanya butuh 2 orang di kiri, 2 orang di kanan, yang menurut kita mereka juga ingin sukses seperti kita, ya. Jadi pendampingan ini rutin kita lakukan, ya. Kita tahu nomor teleponnya, jam-jam berapa kita bisa ngobrol, dan kita mengadakan pertemuan rutin. Kalau mereka satu kota lebih mudah, kalau lain kota mungkin melakukan yang namanya Zoom meeting dan lainnya. Nah, yang ketujuh adalah
pengelolaan waktu, di mana kita harus memaksimalkan waktu kita yang efektif, ya. Misalnya mitra kita masih bekerja di kantor, ya, sebagai pegawai swasta atau pegawai negeri. Jadi kita harus bikin kesepakatan dengan mereka bahwa kapan kita ngobrol, jam-jam berapa kita ngobrol, ya. Kalau mereka sibuk, mungkin hanya hari libur kita bisa ngobrol. Kita akan pembinaan, tapi biasanya kita akan intens melakukan pembinaan itu dalam hal komunikasi, baik kopi darat maupun online. Itu biasanya kalau orang ingin sukses, punya komitmen, punya kondisi fokus, biasanya dia jauh lebih fleksibel, ya, karena mereka juga ingin cepat sukses seperti itu. Maka pengelolaan waktu ini adalah langkah ketujuh, ya, di mana pentingnya kita melakukan semua itu untuk kesuksesan. Yang kedelapan adalah kesabaran dan ketekunan. Ya, karena yang kita ajakin adalah manusia. Ini bisnis jaringan, ini adalah bisnis manusia. Mall online itu adalah barangnya, ya, di mana semua ada barang di situ. Dan kita harus sabar pada saat kita bisa merasa ingin belanja sesuatu, ternyata di mall itu barangnya habis stoknya. Kita sabar, kalau perlu kita arahkan untuk mengganti jenis produknya. Kalau misalnya ada konsumen kita atau ada member kita ingin barang yang selama ini dipromosikan di medsos, tapi barang itu belum ada di Indonesia, adanya di Malaysia atau ada di Korea, ya kita usaha bagaimana caranya memberikan solusi kepada dia bahwa produk yang dibutuhkan itu bisa sampai ke dia. Kita bicara dengan upline-upline kita yang peringkat lebih tinggi lagi. Nah, di sini adalah kesabaran. Ya, kita harus tahu karakter-karakter manusia, ya, di mana ada 4 karakter yang ada di dunia ini. Tentu karakter ini harus kita pelajari. Ada orang yang sanguine, melankolis, kolerik, ya, melankolis, kolerik, sanguine, dan ya satu lagi lupa. Tapi yang pasti kita harus mengenal mereka karena mereka adalah orang. Nah, bagaimana kalau mereka itu bukan teman kita langsung? Karena jaringan di bisnis Atomi ini kan tanpa batas. Kadang-kadang kita nggak tahu, nggak kenal mereka. Ya, kita cukup cari 2 orang di kiri, 2 orang di kanan yang betul-betul bisa kita kenal, kita ajak ngobrol, kita bikin komitmen, ya, sama-sama kerja kita untuk membangun bisnis ini untuk kesuksesan. Tapi kalau misalnya ada orang di bawah yang kita nggak kenal, ya mungkin ada upline-nya lagi yang bisa mengenal mereka, ya. Jadi dalam hal ini memang dibutuhkan kesabaran dan ketekunan. Tekun dalam arti kita harus punya life scenario. Kapan kita mau sukses, ya? Kapan kita harus sukses? Bagaimana kita harus sukses? Bagaimana cara-caranya? Ya, kesabaran dalam hal waktu mungkin, kesabaran dalam hal untuk meningkatkan omset mungkin, kesabaran dalam hal untuk membangun jaringan, ya. Tapi yang pasti kesabaran dan ketekunan itu satu hal yang penting dalam hal ini agar tujuan kita tercapai. Jadi kembali lagi saya mengatakan bahwa 8 langkah untuk sukses di bisnis Atomi itu, pertama adalah kita mendaftar, ya. Kita mendaftar pertama menjadi sales representatif, ya. Kemudian kita belanja minimal 10.000 poin. Kalau bisa kita langsung kumpulkan belanjaan kita mencapai 300.000 poin, ya, agar kita menjadi agen, ya. Kemudian kita ikutin terus semua proses pembelajaran baik offline maupun online, ya, yang diadakan oleh upline-upline kita atau oleh perusahaan. Kita tonton YouTube, kita ikuti acara-acara seminar yang diadakan oleh pihak perusahaan. Kemudian ya kita harus pakai produk, karena produk itu adalah bagian dari perjalanan sukses kita, supaya kita tahu bahwa kita itu adalah pemakai produk dan kita punya bisnis sendiri, di mana kita punya mall online sendiri, ya. Kita cerita tentang produk. Yang keempat adalah kita harus tahu marketing plan, bagaimana strategi pemasaran, bagaimana cara memasarkan, bagaimana cara mendapatkan bonus dan lainnya, dan bagaimana kita mendapatkan informasi atau testimoni dan lainnya. Kita bisa lakukan dengan mengunduh YouTube misalnya atau medsos-medsos lainnya. Kita lakukan banyak sekali, ya. Kita belajar bagaimana pemasaran ini, teknik-tekniknya, orang lain sukses, kenapa kita tidak. Jadi semua itu kita pelajari. Yang kelima adalah pembangun jaringan. Ingat,
Kita bukan pedagang reseller, ya. Kita adalah networker, kita pembangun jaringan, atau dalam kata lain adalah network builder. Jadi kita bukan pedagang reseller, tapi Atomy mengajak kita untuk menjadi owner, ya, sekaligus menjadi pembangun jaringan atau network builder. Yang keenam adalah kita harus sering-sering keep upline, ya, keep downline leader, ya. Tentu kita harus konsultasi terus, kita edifikasi, ya, kita harus selalu berkomunikasi dengan jalur atas sama jalur bawah, di mana kita kenal dan kita sama-sama ingin sukses. Kita berdampingan selalu, ya, sering ngobrol, bicara, dan lainnya. Nah, yang ketujuh adalah kita pinter-pinter berbagi waktu, kita mengelola waktu. Kapan kita komunikasi dengan mitra-mitra kita, dengan upline kita, ya tentu ada waktu istirahat, waktu tidur, waktu bertemu, dan lainnya. Kapan kita harus yang namanya ikut seminar, kita harus bagi waktu, harus pintar, ya. Hidup itu harus cerdas, cermat, dan lainnya. Jadi jangan sia-sia buang waktu dan lainnya. Dan yang kedelapan adalah kesabaran, ketekunan, ya. Butuh waktu untuk sukses berdasarkan pengalaman, ya. Untuk menjadi auto sales master itu butuh waktu 2 sampai 3 tahun. Yaitu adalah pengalaman yang mereka sudah lakukan. Misalnya kalau kita mau menjadi seorang sales master pertama kali, itu paling tidak minimal 6 bulan, ya. Atau untuk menjadi seorang sales master atau auto sales master, ya, ya kita butuh waktu 2 sampai 3 tahun, ya. Oke, teman-teman, semoga Anda paham 8 langkah sukses, dan bila Anda tertarik, Anda silakan hubungi saya di WA 0821 1158 9282. Terima kasih.